Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Amma ba'du, uswikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Kaum muslimin dan muslimah, jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya niat-niat solih hamba dapat terlaksana. Kita bersyukur kepada Allah di subuh hari ini. Allah masih memberikan kemudahan, memberikan kesempatan kepada kita untuk dapat menjalankan salah satu kewajiban rukun Islam, yaitu beribadah puasa di bulan Ramadan. Mudah-mudahan ibadah puasa kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Dan tak lupa kita mengawali hari baru kita dengan memohon kepada Allah dengan permohonan yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Salawat ma'asalam mudah-mudahan senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan juga para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Di antara amalan-amalan hati yang kedua adalah at-tafakkur, yakni berfikir, merenung, memperhatikan. Tafakkur, kata ulama, miftahul anwar, kunci cahaya, wa mabda'ul absor, dan juga merupakan sumber jernihnya mata hati. Wa adatul ulum wal fahum, dan tafakkur merupakan piranti atau alat untuk mendapatkan ilmu dan pemahaman. Wa huwa min a'malil qulubil azimah, dan tafakkur merupakan amalan-amalan hati yang agung. Bahkan huwa min afdhalil ibadat, tafakkur merupakan ibadah yang paling utama di antara ibadah-ibadah yang ada. Wa aktsarun nas qad arafu fadlah, banyak di antara manusia yang telah mengetahui keutamaan tafakkur, tetapi sedikit di antara mereka yang memahami hakikat tafakkur, bahkan sedikit yang mau berfikir dan merenungi serta mentadabburi. Itulah sebabnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Yusuf ayat yang ke-105 hingga 106, wa ka'ayyim min ayatin fis samawati wal ardh. Betapa banyak di antara ayat-ayat, tanda-tanda kebesaran Allah, fis samawati wal ardi, di langit dan di bumi, yamuruna 'alaiha, yang berlalu, wahum anha mu'ridun, sedangkan mereka
berpaling. Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wahum musyrikun. Sedikit di antara mereka manusia yang beriman kepada Allah, dan kebanyakan mereka menyekutukan Allah. Masya Allah. Maka jamaah, Allah menyebutkan ternyata sedikit di antara manusia yang beriman kepada Allah, sedikit di antara manusia yang mau berfikir, merenungi, mempelajari ayat-ayat Allah. Oleh karena itulah, memikirkan tentang nama-nama Allah, memikirkan tentang sifat-sifat Allah, tentang surganya, tentang nerakanya, tentang nikmat-nikmat yang diberikan kepada kita, tentang azab-azab yang pernah Allah timpakan kepada makhluk-makhluknya. Memikirkan itu semua bagian dari ibadah yang agung. Oleh karena itulah ulama memasukkan at-tafakkur di antara amalan-amalan hati yang istimewa. Tafakkur secara istilah tasarruful qalb bin nadhari fil dalail. Tafakkur itu adalah totalitas atau menggunakan hati kita untuk memperhatikan, melihat dalil-dalil, bukti-bukti. Ya, dalam kitab yang lain dikatakan tasarruful qalb fi talabi ma'anil asya. Tafakkur itu adalah menggunakan hati secara totalitas untuk mencari makna-makna dari segala sesuatu. Maka jamaah yang berbahagia, berjalannya akal kita di dalam rangka mencari faedah dari ilmu yang benar, dari ilmu yang sahih, itulah maksud dari tafakkur. Adapun tentang kewajiban tafakkur, disebutkan banyak dalil. Di antaranya dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 43 hingga 44 ya. Kemudian surah Ali Imran 190, 192. Kemudian ya masih banyak lagi surat-surat yang lain seperti Al-Baqarah 266 yang kesemuanya itu memerintahkan kita agar kita bertafakkur. Begitu juga perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha pernah menceritakan, karena ditanya oleh Ubaid bin Umair. Ubaid bin Umair ya, masih saudara dari Aisyah, itu menemui ibunda Aisyah dan bertanya kepada ibunda Aisyah agar supaya ibunda Aisyah radhiyallahu anha menceritakan salah satu peristiwa yang disaksikan pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terjadi di rumah tangga beliau. Karena untuk mengetahui kebiasaan Nabi itu di rumahnya otomatis para istri. Karena nggak mungkin sahabat mengikuti Nabi sampai dalam rumah tangganya. Qala fasakatat. Lalu ibunda Aisyah terdiam. Dia diam untuk mencari peristiwa apa yang paling berkesan yang pernah dialami oleh beliau saat bersama suami tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Summa qalat, lantas ibunda Aisyah bercerita, lamma kana lailatun minal layali. Suatu malam, kata ibunda Aisyah, zarini ata'abbadu lailata li rabbi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta izin kepadaku. Waktu itu jatahnya ibunda Aisyah. Zarini, istriku, izinkan aku, biarkan aku ata'abbatul lailata li rabbi, malam ini untuk beribadah kepada Tuhanku. Qalat, Aisyah mengatakan, wallahi inni la uhibbu qurbuk
Wahibu masarrok, suamiku, aku itu sangat cinta kepadamu dan aku sangat senang dekat denganmu. Tapi aku juga senang untuk membahagiakan engkau. Qalat faqama fatatahhar. Jadi kata Aisyah, "Jen aku seneng bareng sampean iku, seneng banget. Tapi aku lebih seneng kalau engkau bahagia." Maka Aisyah mengizinkan suaminya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk salat. Fatatahhar, lalu Nabi berwudu. Tsumma qama yusolli, lalu Nabi berdiri salat. Qalat falam yazal yabki hatta balla hujrah. Ternyata di salatnya itu Rasulullah menangis sampai tempat salatnya, tempat sujud itu basah. Berarti betul-betul ya, deras menangisnya. Hatta balal dalam sampai tempat sujudnya itu basah. Summa baka, terus beliau menangis. Falam yazal yabki hatta bala lihyatuh. Dan Nabi menangis sampai jenggotnya basah. Summa baka falam yazal yabki hatta balal Terus Nabi menangis sampai menetes ke tempat sujudnya itu. Sampai datang Bilal yu'adzin bis shalah, untuk mengumandangkan azan salat. Fama ra'ahu yabki qol, dan beliau terus menangis sampai subuh. Kemudian ditanyakan kepada beliau, "Lima tabki?" Kenapa Anda menangis ya Rasulullah? Kata Aisyah, "Waqad ghafarallahu lak ma taqaddama wa ma ta'akhkhar." Padahal Allah telah mengampuni dosa-dosa jenengan yang dahulu dan yang akan datang. Qala afala akunu abdan syakura? Apakah tidak boleh aku menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah? Laqad nazalat alayya lailata ayatun. Sungguh malam ini telah turun satu ayat kepadaku. Wailun, kecelakaan yang besar, liman qara'aha walam yatafakkar fiha. Kecelakaan yang besar bagi orang yang membaca ayat itu tetapi dia tidak mau memikirkannya, tidak mau merenunginya. Ayat apa yang turun sehingga menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangis sampai jenggotnya basah, tempat sujudnya basah? Ternyata turun di malam itu surah Ali Imran ayat 190 hingga 200. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi serta pergantian siang dan malam betul-betul terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mau berfikir. Maka kata ulama, fadalla hadzal hadis ala anna man lam yatafakkar fi hadzal ayat. Hadis ini menunjukkan orang yang tidak mau memikirkan ayat-ayat Allah, fa innahu mutawa'idun bil wail wal adzab. Maka dia diancam dengan neraka wail, dengan kecelakaan dan azab serta siksa. Perhatikan, wala yatawa'adullah bil azabi illa man khalafa amri. Allah itu tidak pernah menjanjikan siksa. Allah tidak pernah mengancam dengan siksa kecuali orang itu telah menyelisihi sebuah perintah. Fatabayyan min hadza anna tafakkur amrun wajibun. Maka dari sini menjadi jelas bahwasannya berfikir itu hukumnya wajib kaum muslimin. Maka sejak ayat ini turun disaksikan oleh ibunda yang lain ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap bangun tidur
Nabi tidak langsung duduk, tapi Nabi melihat ke langit-langit setelah membaca doa bangun tidur, mengusap wajah beliau dan membaca 10 ayat terakhir dari surah Ali Imran, ayat yang kita baca tadi dan seterusnya. Masya Allah ya. Nah, ternyata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bangun tidur, yang Nabi lakukan adalah berfikir, merenungi ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Terus diulang-ulang setiap saat oleh Nabi. Setiap bangun tidur, Nabi membaca ayat ini. Maka hendaknya ayat ini dihafalkan supaya nanti bangun tidur nggak bingung golek HP ini, betul ayatnya atau hidupkan lampu. Jadi tenang, bangun tidur, lihat ke langit-langit, baca 10 ayat terakhir dari surah Ali Imran. Dan masih banyak ayat-ayat yang lain yang kesimpulannya berfikir itu hendaknya dijadikan sebuah kebiasaan kita. Abu Sulaiman Ad-Darani rahimahullah, tabi'in, mengatakan, awidu a'yunakum al-buka wa qulubakum at-tafakkur. Biasakanlah mata-mata kalian itu menangis, biasakanlah hati-hati kalian itu berfikir. Nah, itulah kaum muslimin sekilas tentang berfikir. Yang akan datang kita akan sampaikan anwa'ut tafakkur wa majalatih, macam-macam berfikir dan ruang lingkup berfikir. Karena berfikir dalam Islam itu dibatasi, nggak semua berfikir diizinkan. Makanya banyak muncul orang-orang yang sesat gara-gara tidak faham apa yang harus difikirkan, didalami, sehingga menjadi orang yang sesat. Nah, kita akan melanjutkan kembali membacakan tafsir surah Al-Ahzab, masih tentang dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW yang ideal, yaitu dakwah yang betul-betul mengajak umat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mengajak umat fanatik kepada ustadz atau kiai yang berdakwah, tapi dijadikan umat ini fanatik kepada dalil, kepada Islam. Jadi di antara kemuliaan yang Allah berikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam surah Al-Ahzab ayat 45 dan 46, yaitu Allah sebutkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhiran wa da'iyan ilallahi bi'izni wa sirajam munira. Yang pertama, Nabi diangkat sebagai nabi dan rasul. Yang kedua, sebagai syahid. Yang ketiga, sebagai mubasysyiran, pembawa kabar gembira. Yang keempat, sebagai nadhiran, pemberi peringatan. Berikutnya sebagai da'iyan, sebagai penyeru. Nabi menyeru umat untuk bertemu dengan Allah di surga kelak, dan tentunya dengan menjadi hamba yang taat, hamba yang betul-betul beriman. Maka terus berdoalah agar iman kita ditambah oleh Allah. Doanya bagaimana, Ustaz? Doanya dicontohkan langsung oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, Allahumma zidni imanan wa yaqinan wa fikhan atau wa fahman. Allahumma ya Allah, zidni, tambahkan untukku, imanan, keimanan, wa yaqinan, keyakinan, wa fikhan, dan pemahaman. Kemudian yang kedua, Nabi berdakwah, mengajak dengan penuh keikhlasan untuk betul-betul menuju kepada akhirat. Jadi Nabi tidak berdakwah atau mengajak kepada dunia. Makanya ketika terjadi pelanggaran yang berkaitan dengan diri Nabi pribadi, maka Rasulullah SAW tidak terlalu memperdulikan. Tetapi jika pelanggarannya itu terjadi pada perkara-perkara agama, perkara-perkara yang berkaitan dengan akhirat, maka Rasulullah SAW
akan memperkarakan masalah itu. Ya, sebab sekali lagi Nabi tidak pernah berdakwah mengajak umat kepada diri pribadi beliau. Disebutkan dalam hadis riwayat Al-Bukhari, "Man taqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li nafsihi fi syai'in yu'ta ilaihi hatta yuntahaka min hurumatillah fayantaqima lillah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah marah untuk diri pribadi beliau. Jadi pada setiap perkara yang datang untuk diri Nabi, Nabi gak pernah marah. Tetapi yu'ta ilaihi hatta yuntahaka min hurumatillah fayantaqima lillah. Sehingga perkara tersebut termasuk ke dalam hal-hal yang diharamkan oleh Allah, maka baru beliau marah karena Allah. Nah, ini dia. Jadi kaum muslimin dan muslimah, di antara tanda kesempurnaan iman kulolan panjenengan adalah al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Mencintai karena Allah, marah karena Allah, membenci karena Allah. Nah, ini ya yang harus kita tanamkan. Kita selama ini kan enggak, agama Allah dilecehkan, kita tidak marah, tidak terusik. Tapi ketika organisasi kita dilecehkan, baru kita marah. Ketika suku kita dilecehkan, baru kita marah, bahkan rela untuk menumpahkan darah. Ya, naudzubillah. Tapi agama dilecehkan, santai-santai wae. Nah, nggak ada respon, nggak ada cemburu, nggak ada marah. Jangan kaum muslimin, ini kesalahan. Ini kesalahan. Nah, jadi ini menunjukkan apa? Dakwah Nabi betul-betul ikhlas, betul-betul murni karena Allah. Dan perlu jamaah ketahui, di antara ciri-ciri seseorang yang jika berdakwah itu mengajak kepada pribadinya atau dirinya, bukan mengajak kepada Allah, yang pertama ciri-cirinya, jika ada orang lain yang berdakwah selain dirinya, maka dia merasa hasad, dengki, cemburu kepada orang itu. Jadi hatinya tuh mangkel ketika ada ustadz lain yang juga berdakwah. Ya, harusnya dia senang karena lebih ringan tugasnya. Ya, sehingga bisa berbagi dan bisa direkrut, ya, diajak bagaimana supaya Islam ini maju dakwanya, kita saling bekerja sama, kan begitu. Ya, ingat, Islam itu seperti satu bangunan, satu tubuh yang masing-masing saling menguatkan. Nah, begitu. Jadi kalau ada orang yang berdakwah, ya, orang lain berdakwah, maka dia cemburu, dia hasad, ya, dia dengki, ini menandakan dakwanya kurang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam, lihat ya. Nabi Musa alaihissalam diceritakan, qala sanashuddu 'abudaka bi akhika wa naj'alu lakuma sultanan fala yasiluna ilaikuma bi ayatina antuma wa manittaba'akumal ghalibun. Allah berfirman, kami akan menguatkan engkau ya Musa dengan saudaramu Harun, dan kami berikan kepadamu berdua, Musa dan Harun alaihi wassalam, kekuasaan yang besar, maka mereka tidak akan mencapaimu, ya, hai Musa dan Harun. Maka berangkatlah kamu berdua kepada Fir'aun dengan membawa mukjizat kami, kamu berdua dan orang yang mengikuti kamu yang akan menang pada akhirnya. Masya Allah. Jadi dengan adanya 2 dai, 3 dai, makin kuat, makin solid ya dakwah kita, kan begitu, saling menguatkan, saling mendukung. Kalau ada kekurangan pada salah seorang dai itu wajar, karena mereka juga manusia. Maka kita lihat kelebihannya, kekurangannya, monggo kita perbaiki bersama. Kita adakan forum khusus misalnya, forum para asatid, para dai, kemudian di situ kita sampaikan, Anda begini, nah, dikasih masukan. Nah,
Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lihat sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu kan dibantu oleh para sahabat. Dibantu oleh Abu Bakar, oleh Umar, oleh Utsman. Di sahabat tuh, murid-murid Nabi itu membantu beliau. Membantu beliau. Sehingga dakwah bisa terlaksana. Kan gak mungkin Nabi berangkat sendiri ke Heraklius, Romawi. Nabi berangkat sendiri menemui ya Raja Mesir ya. Itu kan sulit, nanti yang di Mekah terbengkalai ya, apalagi perjalanan di masa itu dari Madinah ke Romawi itu berminggu-minggu ya. Maka dengan adanya ya kita memiliki teman-teman dalam berdakwah, maka lebih ringan. Seperti ketika Nabi di Mekah untuk mengajar penduduk kota Madinah, Nabi mengutus ya muridnya ya, yang mengajar di kota, terus begitu. Nah, kemudian yang kedua, di antara ciri dai yang mengajak kepada pribadi, jika dia berkata lalu ada perkataan yang menyelisihinya, maka dia marah. Jadi kalau ada pendapat yang berbeda dengannya, dia marah. Ya, wah, ini kok sepertinya menantang saya. Enggak begitu harusnya. Ya, kenapa? Sebab sekali lagi, kalau kita bicara ilmu fikih misalnya, perbedaan pendapat itu wajar. Imam Malik rahimahullah gurunya Imam Syafi'i. Tapi kalau bapak dan ibu lihat, pemahaman dan pendapat keduanya banyak yang tidak sama. Imam Malik sama muridnya. Salah satu contoh misalnya ketika ngobrol masalah takdir. Imam Malik ngomong, kalau sudah Allah takdirkan akan datang kepada kita rezekinya. Imam Syafi'i muridnya nggak terima. Nggak begitu guru. Kalau menurut saya takdir itu harus dijemput, harus ada sebab yang mengawalinya. Kemudian setelah itu Imam Syafi'i izin keluar. Guru saya izin dulu. Pas dia keluar, dia lewat, ada petani sedang panen anggur. Lalu Imam Syafi'i datang ikut membantu panen anggur. Setelah membantu, selesai panen, Imam Syafi'i dikasih ya, anggur. Ini buat sampean. Terima kasih ya sudah membantu. Lalu datang ke gurunya. Assalamualaikum guru. Alhamdulillah saya dapat rezeki. Ayo guru dimakan. Nah, kemudian makan anggur bareng. Imam Malik juga makan karena dikasih muridnya. Imam Syafi'i juga makan. Lalu ingat lagi obrolan tadi. Nah, piye saiki? Iya ya, pada bener lah. Jadi artinya pendapat Imam Malik ya, terbukti toh. Aku tadi pingin anggur saja nih, kata Imam Malik. Loh, kok ternyata datang sendiri anggurnya, sampean bawakan makan anggur. Kata Imam Syafi'i, iya guru, laku gak metu mengawangi kerja kalau ada anggur sampean. Jadi artinya masing-masing itu biasalah, ada perbedaan itu biasa. Dan banyak seperti itu banyak. Imam Ahmad murid Imam Syafi'i. Tapi kita lihat mazhab keduanya, berpikir keduanya, pendapat keduanya banyak enggak sama. Banyak yang enggak sama. Ya, jadi wajar kaum muslimin ketika terjadi perbedaan pendapat selama bukan dalam perbedaan akidah, itu enggak ada masalah. Yang penting bisa didudukkan dan bisa kita diskusikan ya. Apa sih perbedaannya, masalah apa, kemudian mana dalil-dalilnya kita kumpulkan, baru nanti kan akan ketemu. Maka muncullah kitab-kitab seperti fikih 4 madhab, fikih arba'atil madhab misalnya. Kemudian kalau kita lihat di fikih-fikih itu biasanya para ulama yang pertengahan itu dalam mengambil kesimpulan itu ketika membahas satu hadis biasanya membawakan ya pendapat-pendapat para sahabat, para tabi'in baru 4 imam. Ya, misalnya Ibnu Umar berpendapat seperti ini, kemudian muridnya Qatadah berpendapat begini, kemudian Imam As-Sauri berpendapat begini, Atha berpendapat begini, ya, Al-Kisai berpendapat begini. Baru setelah itu Imam 4 berpendapat begini, ya begitu. Itu biasanya ulama-ulama belakangan begitu cara menyimpulkan sebuah fikih. Sebuah fikih. Misalnya Bapak bisa lihat dalam fikih sahih, fikih sunnah. Itu disebutkan seperti itu gaya penulisan dan pemaparannya. Sehingga
orang yang membaca kitab itu semakin luas pemahamannya. Tidak seperti kata dalam tempurung ya. Sehingga ketika pendapatnya ada yang nggak sama, dia marah-marah, emosi. Bahkan naudzubillah, summa naudzubillah, sampai menyesatkan orang yang nggak sepaham dengannya dalam masalah pendapat. Misalnya yang satu kunut subuh, yang satu nggak kunut subuh. Itu nanti yang kunut subuh menyesatkan yang nggak kunut atau sebaliknya. Naudzubillah, jangan sampai terjadi ini ya, jangan sampai terjadi. Ini perkara khilafiyah yang sampai kiamat akan terus ada. Dan ini pada semua bidang ilmu kaum muslimin. Ilmu nahwu juga sama. Makanya ada nahwu kufi, ada nahwu Khurasan dan sebagainya. Jadi banyak cabang-cabang ilmu itu. Ada nahwu Basrah, ada nahwu kufi. Ya. Kalau Anda belajar ilmu sorof misalnya, di situ ada pembahasan. Menurut ulama Basrah ini dibaca begini. Menurut ulama Kufah ini dibaca begini. Nah, itu biasa seperti itu. Perbedaan nahwu aja, masya Allah, sama seperti madhab. Nah, makanya kita perlu banyak belajar, banyak membaca, supaya kita tidak mudah menyalahkan orang, supaya kita mudah untuk menerima perbedaan dan pendapat. Maka kaum muslimin, sekali lagi, di antara ciri dai yang mengajak kepada golongan, kepada dirinya, maka ketika pendapatnya itu ada yang menyelisih, dia marah-marah. Dia marah-marah. Nah, ini menandakan dia berdakwah untuk dirinya sendiri. Ingat, dakwah itu perkara yang agung. Makanya harus dibangun di atas keikhlasan. Kalau dakwah tidak dibangun di atas keikhlasan, maka akan percuma. Ingat, api neraka nanti dinyalakan pertama kali itu untuk 3 orang. Yang pertama yaitu orang yang mati syahid, ya, dikenalkan nikmat-nikmat Allah kepadanya, lalu ditanyakan apa yang sudah kamu lakukan dengan nikmat-nikmat ini. Dia mengatakan qataltu fika hatta ustushhidtu. Dengan nikmat ini aku berjihad kepadamu dan mati syahid, sebagaimana kita sebutkan kemarin. Ternyata dia jihad untuk riya, akhirnya masuk neraka. Yang kedua, orang yang menuntut ilmu, menghafal Quran, ternyata riya, lalu masuk neraka. Yang ketiga, orang yang bersedekah, berinfak, ternyata riya, lalu masuk neraka. Nah, makanya hati-hati seorang dai harus betul-betul ikhlas. Kemudian yang berikutnya, biizni, ada kalimat biizni. Artinya Allah berdakwah itu dengan izin Allah. Keliru. Nabi SAW berdakwah itu dengan izinnya Allah. Dengan izinnya Allah. Jadi setelah Allah menyebutkan sifat-sifat Nabi Muhammad sebagai Rasul, Nabi, Rasul, sebagai mubasyiron, nadhiron, da'iyan ilallah, wasirajan munira. Setelah menyebutkan itu, Allah menyebutkan Nabi mampu berdakwah itu adalah biizni, dengan izinnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena dakwah itu berat kaum muslimin. Dakwah menika abot, ya. Dan Nabi Muhammad SAW waktu itu diutus kepada umat yang rusak total akhlaknya, kelakuannya. Bagaimana enggak rusak? Pertama, mereka menyembah berhala. Kedua, mereka memiliki adat yang nyeleneh. Di antaranya, ya, kebiasaan mereka itu, adat mereka, ibu kalau ayahnya meninggal itu bisa menjadi warisan. Jadi ibunya itu bisa diwariskan kepada anaknya, sehingga terserah anaknya. Kalau ibunya masih muda itu kadang dinikahi sendiri, kadang dijual, jadikan budak. Apa gak nyeleneh ini kan? Kemudian setiap lahir anak perempuan, bayi perempuan langsung dikubur. Ketika itu sampai didandani, terus diajak jalan-jalan, ada sumur, dimasukkan ke sumur anaknya, dimatikan, dibunuh. Ada seperti itu. Ya, belum lagi zina yang dihalalkan waktu itu. Jadi di Arab itu dulu jahiliyah ada tradisi zina itu, seorang wanita nanti akan zina dengan banyak laki-laki. Nanti setelah dia itu hamil, baru dia masang bendera di depan pintunya sebagai kode, yang dulu pernah tidur dengannya harus kumpul di situ. Ditentukan, dikumpul di situ, nanti diundi, Pak. Yang keluar undiannya dialah
yang menjadi calon bapak bagi janin yang dikandungnya. Itu gaya-gaya pernikahan zaman jahiliyah zaman dahulu. Dan masih banyak lagi kisah-kisah jahiliyah di zaman dahulu kala. Akikoh, mereka juga akikoh, Pak. Cuma kambingnya itu diberikan kepada berhala, lalu diambil darahnya, dioleskan di jidat atau batuk si jabang bayi. Nah, kan begitu. Tawaf, mereka juga tawaf. Cuma tawafnya itu mereka telanjang bulat, nggak pakai sehelai benang pun. Nah, yang laki-laki di siang hari, muda belejet, yang perempuan di malam hari. Masya Allah, jadi banyak sekali. Jadi berat betul waktu itu Nabi SAW dalam berdakwah. Bayangkan Nabi betul-betul berat. Untung Nabi punya penguat itu Khadijah radhiyallahu anha yang mengorbankan segala hartanya demi suaminya tercinta dalam berdakwah. Rasulullah SAW sekali lagi pernah menyebutkan dalam hadis yang sahih, ya. Dalam hadis yang sahih, ketika seorang hamba itu mengalami ujian, maka apa kata Rasul? Man azamat musibatuhu falyadhkur musibati fa innaha satahawwan alaihi musibatuhu. Masya Allah, ini bagi mereka yang sering dapat musibah, sedang mendapatkan ujian. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang terasa berat ketika menghadapi musibah, falyadhkur musibati, maka ingatlah musibah yang menimpaku, kata Rasul. Fa innaha satahawwan alaihi musibatuhu, karena hal itu akan dapat menjadikan dia merasa ringan menghadapi musibah yang sedang menimpanya. Jadi ketika jenengan dapat ujian musibah, maka coba kita lihat bagaimana musibah Nabi dulu. Ketika jenengan berdakwah menghadapi tantangan, lihat bagaimana yang Nabi hadapi dahulu. Ternyata lebih berat daripada saya hadapi. Bayangkan Nabi diboikot 3 tahun, Pak. Di Shib, sebuah lembah, bersama keluarga beliau, diputus semua ikatan dari dunia luar. Sampai sahabat itu makan kulit-kulit pohon, ya, makan akar-akaran, ya, pohon-pohon itu dimakan oleh sahabat karena kehabisan makanan. Mohon maaf, sampai kotoran mereka seperti cerindili wedhus gitu kan, ya. Karena yang dimakan itu tadi daun-daun mentah, ya, sampai seperti itu. Bayangkan 3 tahun, Pak. Kalau ada yang sakit gak ada yang peduli, sampai Khadijah meninggal di saat itu, paman Nabi Abu Thalib meninggal di saat itu. Lalu untuk menghibur Nabi, Allah angkat Nabi untuk melakukan perjalanan Isra Mi'raj, sampai seperti itu kan. Masya Allah, bayangkan di depan mata sahabat Nabi dibunuh, di depan mata sahabat Nabi disiksa seperti Bilal. Tapi Nabi hanya bisa berdoa. Nabi belum bisa berbuat apa-apa. Berat sekali ujian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau ibu dan bapak merasakan beratnya ujian, maka lihat ujiannya para Nabi dan Rasul. Insya Allah akan lebih ringan daripada yang Anda hadapi. Dalam hadis yang lain, sahabat Mus'ab bin Sa'id, ya, bertanya kepada ayahnya. Kemudian ayahnya, ya, menjawab ketika ditanya, ya, ujian yang paling berat ujiannya siapa? Kata ayahnya, yaitu Sa'id, ya, ujiannya para Nabi dan Rasul. Sebab aku pernah bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, ayun nasi asyaddu bala? Ya Rasulullah, manusia manakah yang paling berat ujiannya? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-anbiya tsummal amsal fal amsal. Para nabi, kemudian yang semisalnya dan yang semisalnya lagi. Ya, jadi nabi itu paling berat ujiannya. Baru setelah itu yang imannya di bawah nabi itu para sahabat. Baru setelah itu berikutnya. Fayubtala rajul ala hasbi dini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seseorang itu diuji berdasarkan kapasitas agamanya. Fa in kana dinuhu solban,
ishtadda bala'uhu. Apabila agamanya itu kuat, maka semakin berat ujiannya. Wa in kana fi dinihi riqqah. Apabila agamanya itu tipis, agamanya itu lemah, ubtuliya ala hasbi dini, maka diuji sesuai dengan kapasitas atau kualitas agamanya. Fama yabrahul bala, kata Rasul, bil abdi hatta yatrukahu yamshi alal ardi ma'alai khati'ah. Seorang hamba itu akan senantiasa diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan senantiasa mendapatkan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala hingga dia berjalan di muka bumi ini dalam keadaan bersih dari dosanya. Yang jelas, setiap ada musibah pasti ada jalan keluarnya. Fa inna ma'al usri yusron. Maka sesungguhnya setiap satu kesulitan akan mendatangkan banyak kemudahan. Diulang lagi, inna ma'al usri yusron. Sesungguhnya bersama al-usr, ma'rifat berarti menunjukkan tertentu. Satu kesulitan, yusron, nakiro menunjukkan ya luas, banyak, enggak terbatas. Mendatangkan satu kesulitan akan mendatangkan banyak kemudahan-kemudahan. Masya Allah. Jadi siapapun yang diuji, baik diuji dengan keguguran janinnya, ya, atau mungkin berkali-kali keguguran, atau diuji dengan ya, tetangganya, diuji dengan anaknya, keluarganya, dengan macam-macam ujian, ingat, ini menandakan Allah sayang sama kita, Allah ingin kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bersabarlah, sebab sabar itu kepala bagi iman kita. As-sabru minal iman bimanzilati ra'si minal jasad. Sabar dan iman bagaikan kepala pada jasad manusia. Wala imana liman la sabarolah. Tidak ada keimanan liman la sabarolah, bagi orang yang tidak memiliki kesabaran, yang tidak memiliki kesabaran. Naam. Dan ingat, ya, musibah awalnya saja terasa sulit, namun berikutnya akan mudah. Buktinya, ya, disebutkan oleh Imam Hudzaifah Ibnu Yaman, sahabat Hudzaifah, innallaha lam yakhluq syai'an qattun illa saghiran summa yakbar. Sesungguhnya Allah tidaklah menciptakan sesuatu melainkan dari yang kecil hingga yang besar, kecuali ilal musibah. Musibah itu fa inna khalaqaha kabira summa tasghur. Musibah itu awalnya besar, berat, kemudian akan menjadi kecil. Kalau yang lain dari kecil, kita dari janin terus tumbuh, dari bayi menjadi dewasa. Tapi musibah besar dulu, dek, wabot mari ngono makin ringan ke belakangnya, itu musibah. Nah, taib. Kaum muslimin, kita lanjutkan. Jadi sabar ketika nanti berdakwah. Anda ditolak itu wajar. Kita belum pernah mengalami yang Nabi alami. Ketika Nabi diusir, ya, diboikot, kita belum pernah. Alhamdulillah. Kita hanya dicaci, dimaki, ya, itu biasa. Yang jelas jangan sampai ketika dakwah kena ujub. Yang terakhir, sirajam munira. Sifat yang Allah berikan adalah siraj, yaitu ya cahaya munir yang menerangi. Siraj itu sering terjemahkan dengan lampu, ya, lampu. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disifati dengan sirajam munira karena agama yang dibawa Nabi itu jelas, terang benderang. Bahkan dikatakan, ya, malamnya seperti siangnya, saking jelasnya. Ya, semua syubhat telah dibantah. Semua pemikiran sesat telah dibantah. Semua kebutuhan umat telah dijelaskan, baik urusan dunia maupun urusan akhirat yang semuanya ya belum jelas sudah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga disebutkan dalam surah Al-Maidah ayat 3, al-yauma ya'isal ladzina kafaru min dinikum. Pada hari ini, ya, telah putus asa orang-orang kafir dari agama kalian. Fala takhshahum bakhshawni,
Maka jangan takut kepada mereka, tapi takutlah hanya kepadaku, kata Allah. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, ya, dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Semua sudah dijelaskan. Maka kalau ada perkara yang baru dalam urusan agama, maka jangan diikuti, jangan diamalkan. Islam sudah sempurna, jangan ditambah, jangan dikurangi. Nah, itulah kaum muslimin yang berbahagia. Nah, tentang pertanyaan dari Mbah Pata kemarin, di kitab Bulughul Maram bagi takbir sholat Idul Adha atau Idul Fitri disebutkan gimana di kitab itu, Mbah? Yang jenengan sampun panggi di kitab salat Id nggih. Saya sudah ngoten. Kalau di kitab salat Id disebutkan tentang takbir salat Id, ya, di hadis nomor 519. An Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi qala Nabi sallallahu alaihi wasallam at-takbiru fil fitri sab'un fil ula wa khamsun fil akhirati wal qira'atu ba'dahuma kiltaihima. Rawahu Abu Dawud, ya, nomor 1151. Kemudian, ya, dinukil juga oleh At-Tirmidzi dari Imam Al-Bukhari. Hadis ini derajatnya hasan, yang artinya dari Amr bin Shu'aib, ya, dari ayahnya, dari kakeknya, dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, untuk salat Idul Fitri pada rakaat pertama 7 kali takbir. Maksudnya takbir zawaid atau takbir tambahan. Pada rakaat kedua 5 kali takbir. Kemudian disebutkan dalam riwayat yang lain ini yang disepakati, ya, disepakati jumhur, salat Id itu rakaat pertama itu takbir zawaidnya itu 7, yang kedua itu 5. Kemudian dalam riwayat yang lain, ya, riwayat yang lain disebutkan Nabi pernah sholat Idul Fitri, ya, 4 takbir. 4 takbir. Dari Qasim bin Abdurrahman menuturkan, beberapa sahabat bercerita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat Id mengimami kami para sahabat. Beliau bertakbir 4 kali. Selesai sholat, beliau menghadap ke arah kami dan mengingatkan, jangan lupa, sama seperti takbir pada sholat jenazah. Beliau mengisyaratkan dengan jarinya 4 kali, yang digenggam ibu jarinya. Nah, begini maksudnya di dalam sholat Id. Sa'id bin Al-As bertanya kepada Abu Musa Al-Asy'ari dan Hudzaifah Al-Yaman yang waktu itu ikut sholat bersama Nabi, bagaimana Rasulullah bertakbir pada sholat Idul Adha dan Idul Fitri? Abu Musa menjawab, beliau bertakbir 4 kali seperti takbir pada sholat jenazah. Hudzaifah berkata, beliau bertakbir 4 kali seperti sholat jenazah, dan betul yang dikatakan oleh Abu Musa Al-Asy'ari tersebut. Sehingga ini diamalkan oleh ulama Basrah. Sampai sekarang orang-orang Basrah itu kalau sholat Id takbirnya 4 kali. Nah, begitu. Kesimpulannya, takbir zawaid atau takbir tambahan itu hukumnya sunnah. Jadi seandainya ada orang yang lupa, tidak mengerjakan atau sengaja tidak mengerjakan, ya gak ada masalah, boleh-boleh saja. Ya, begitu kata ulama. Tapi tidak mencocoki sunnah dan menyisi pendapat mayoritas. Tapi kesimpulannya seperti itu. Jadi takbir Idul Fitri Idul Adha itu untuk zawaid, ya, kalau kita ikut hadis yang pertama yaitu 7 kali, ya, takbiran. Yang kedua 5 kali takbir. Nah, mekatan. Kemudian kaum muslimin rahimani wa rahimallah, yang jadi khilaf ulama juga tentang angkat tangannya. Ketika takbir zawaid itu angkat tangan enggak? Jadi perbedaan pendapat. Ya. Hadis-hadis yang mengatakan angkat tangan semuanya lemah. Ya. Yang menyatakan angkat tangan itu hanyalah asar perbuatan sahabat. Kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, kita tetap dianjurkan angkat tangan. Kenapa? Karena sahabat itu, ya,
orang yang paling kuat, yang paling semangat dalam mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi, tapi kalau Anda tanya hadisnya, ada nggak hadis Nabi mengangkat tangan ketika takbir zawaid, takbir tambahan itu? Nggak ada. Itu hanya perbuatan sahabat. Tapi nggak ada masalah. Makanya nanti kalau ada saudara kita yang ketika takbir zawaid itu nggak angkat tangan, Anda nggak usah heboh kan gitu kan ya. Nah, jadi nggak usah rame, karena memang seperti itu kenyataannya. Hadisnya memang nggak ada, itu hanya perbuatan sahabat. Kata Ibnu Qayyim, nggak ada masalah kita ikut sahabat, insya Allah selamat gitu kan ya. Karena sahabat itu orang yang paling ketat dalam mengikuti Rasulullah. Ya, makatan. Tapi mungkin ada mau tanyakan lagi yang lain? Kalau angkat tangan terus prakteknya gimana? Ya biasa. Suara. Jadi yang pertama angkat tangan, baru berikutnya Allahu Akbar. Iya, Allahu Akbar begitu. Nah, tapi untuk menghindari perbedaan pendapat di antara masyarakat, karena umumnya masyarakat kita itu angkat tangan, ya nggak ada masalah bagi angkat tangan gitu. Cuma itu tadi kita harus pahamkan dulu di masyarakat. Nah, nanti kalau enggak dikira aliran sesat jangan nanti. Ini sesat nih, angkat tangan seperti itu. Begitu juga tentang bacaan di antara takbir. Kalau dilihat dalam riwayat emang nggak ada. Nabi membaca apa nggak ada keterangan. Yang ada itu perbuatan sahabat membaca tasbih takdis ya, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar itu. Mekaten. Jadi kita luas dalam masalah ini. Nggih. Soal tidak bersedekah itu bagaimana? Bersedekap. Gini maksudnya tidak sedekah kan ada. Oh, sholat 5 waktu. Jadi tentang yang kita saksikan, ada sebagian orang itu ketika sholat habis takbiratul ihram tidak sedekah. Nah itu bagaimana? Nah begini Mbah, Imam Malik rahimahullah itu awal-awal sebelum beliau lumpuh tangannya itu sedekap. Makanya di kitab beliau itu kan rame itu kan. Nah kemudian setelah beliau dipenjara oleh penguasa di waktu itu, beliau kan dipukul pakai balok tangannya. Akhirnya lumpuh total, nggak bisa. Kemudian setelah itu beliau sholatnya di akhir-akhir usianya itu kan nggak sedekap, karena emang nggak bisa. Nah pengikutnya itu yang fanatik ikut beliau, sehingga di bagian Afrika itu banyak terjadi seperti itu. Sampai sekarang kalau mereka sholat nggak sedekap. Padahal itu cerita awalnya karena beliau itu setelah dipenjara itu memang nggak bisa sedekap. Nah begitu. Jadi itu bukan mazhab beliau sebenarnya. Ya, tapi karena kondisi beliau memang seperti itu gitu loh. Awalnya beliau sedekap. Ya, sebagaimana normalnya sedekap. Lihat di kitab-kitabnya kan sedekap. Karena beliau sudah lumpuh, ternyata pengikutnya fanatik. Ditelok kan banyak orang itu kan dulu kan zaman dulu kan banyak murid-muridnya. Sehingga mungkin nggak sempat bertanya atau apa, moro-moro pulang ke negerinya, informasi kan sudah terputus ya, diceritakan. Saya tadi jamaah sama Imam Malik, ternyata beliau nggak sedekap. Ada tersebar di masyarakat itu. Ternyata Imam Malik mazhabnya kan namanya mazhab kan berubah kan. Makanya Imam Syafi'i punya 2 qaul. Ada qaul qadim, ada qaul jadid. Ada pendapat lama, pendapat baru kan. Kenapa? Karena ilmu terus didapati. Dengan terus belajar akan didapati akhirnya seperti itu. Nah, ternyata murid-murid Imam Malik yang pertama tetap sedekap, Allahu Akbar. Ternyata murid-murid belakangan yang datang mendapati beliau enggak sedekap. Akhirnya mazhab atau ya pemikiran itu disebarkan di masyarakat. Sampai sekarang masih ada. Kalau di kota Mekah itu sholat itu yang enggak sedekap. Tapi kalau kita lihat hadis-hadis semuanya menyatakan Nabi itu sedekap salat takbiratul ihram kan begitu. Di masjid Istiqlal saya mengalami Pak. Kenapa? Di masjid Jakarta itu Istiqlal. Oh, Istiqlal. Di sana. Jadi kanan kiri itu memang menjauh kita Allah Akbar itu salah. Nggih, enggak apa-apa. Mungkin dia kurang paham ya. Nggih, silakan, Mbah. Nah, saya ini masuk kajian yang lalu, karena kemarin itu yang beberapa hari kemarin nggak ada.
Nabi Muhammad SAW Sallallahu alaihi wasallam. melamar Zainab. Zainab tidak serta-merta menerima lamaran dari Iya. Nabi Muhammad SAW. Sallallahu alaihi wasallam. Dia sembahyang istighfar lebih dulu. Betul. Ternyata nunggu ayat turun. Itu kalau Nabi, itu Zainab kan sebenarnya. Iya. Tapi kalau kita itu nunggu firasat apa? Nah, disebutkan dalam kitab Syarah Sahih Muslim. Imam Nawawi juga pernah membahas masalah itu. Ketika membahas tentang hadis salat istikharah, bagaimana kita mengetahui kemantapan hati kita? Apa pakai isyarah atau pakai mimpi? Kan dibahas oleh ulama itu. Taib, banyak kemungkinan atau ihtimal kata para ulama. Bisa jadi kemantapan hati muncul lewat mimpi, bisa jadi. Bisa jadi lewat teman-teman terdekat, moro-moro datang cerita-cerita. Bisa jadi hati kita semakin yakin dengan pilihan kita. Bisa jadi kita dapat informasi langsung dari saudaranya atau apa. Nah jadi karena Islam gak menyebutkan, syariat gak menyebutkan kayak apa sih firasatnya itu, maka kita kembali kepada yang disampaikan ulama tadi. Jadi banyak kemungkinan. Kadang ada lewat mimpi. Kok mimpi ini api? Karena kita kan boleh menafsirkan mimpi ya, selama itu memiliki kaidah-kaidah. Makanya ada tafsir ahlam karangan Ibnu Sirin. Nah, seperti itu. Karena Nabi Yusuf juga menafsirkan mimpi. Nabi Muhammad SAW kadang juga menafsirkan mimpi. Kan ada kitab Sahih Bukhari, kitab bab mimpi itu kan. Nah, jadi bisa lewat mimpi, bah. Misalnya jenengan mimpi mari salat istikharah, kok api mimpi nih. Nah, bisa jadi itu firasat dari Allah. Atau misalnya kalau nggak mimpi, ada kemantapan hati dari dua pilihan atau lebih ini, kok setelah sholat, setelah doa, kok makin mantap kepada dia. Nah, atau bisa jadi dari informasi yang valid dari teman-temannya. Ternyata dia sudah ngoyo mau nikah sama dia, sudah sholat istikharah doa, ternyata temannya datang. Ono kabar, ngerti nggak? Tiba ono arek kok gini-gini cerita ono kabeh elek misalnya. Nah, bisa jadi seperti itu. Atau bisa jadi dari keluarganya sendiri. Ya, jadi kalau seneng mbek ponak aku ngene, nganu ojo le ngene. Nyapa Pak? Ponak aku di penyakit ngene, bisa jadi seperti itu misalnya. Kan kita nggak tahu kan? Nah, itu Pak, jawabannya seperti itu. Jadi nggak mesti mimpi, bisa jadi informasi-informasi dari yang lain. Atau kalau mungkin jenengan mau nanam, mari ini nandur apa ya? Gubis apa lombok misalnya, istikharah sama Allah. Nah, dengan kemantapan hati bisa jadi muncul informasi atau orang datang ya. Atau mungkin lewat mimpi dan sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga ini bermanfaat. Cekap subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.